Hukum Musa kan juga gitu. Hukum Musa, Bang, kalau mencuri itu dipotong tangan. Lah kalian katanya pengikut hukum Taurat. Kalian dari Bani Israel. Kenapa mencuri kalian nggak potong tangan? Paling banyak yang pelaku kriminal Muslim loh daripada Kristen. Sekarang bukan soal Muslim, Abang. Katanya kalian pengikut ajaran Kristus. Jangan soal Tapi paling sekarang banyak apa. pelaku kriminal Pelaku Kristen. kriminal. Belum Muslim. Kamu lupa yang korupsi 300 triliun itu siapa? Islam. Kamu cari satu saja pelaku korupsi yang lebih dari 200 triliun. Coba cari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Buat dia jadi Bagaimana dia mau bertobat, Bang? Kalau dia sudah di masa sampai mati, Bang? ya jadi bertobat lah dia. Jadi hidup yang kekal. Oh, berarti menurut Abang bagus ya kayak gitu ya? Biarin aja. Jadi kalau ada orang pencuri, dia kedapatan masa, ketika dia minta perlindungan dari Abang, dibiarkan aja sampai mati gitu ya, Bang ya? Wow. Ya, sungguh apresiasi bagi ajaran. Waalaikumsalam, Opung, bagi ajaran yang mengatakan katanya ajaran kasih. Tapi ketika ada orang yang dimana dia kedapatan mungkin maling makanan, ketika kedapatan, oh lebih bagus dibiarkan aja mati. Katanya ampuni, beri ampunan, ajaran kasih. Bagaimana? Kira-kira kalau Abang yang tiba-tiba kedapatan maling Bila musuhmu berbuatlah baik kepada yang membencimu, berkatilah bagimu, doakan. buat contoh, Itu Bang. dia. Saya Bukan buat berarti Ah, ada maling. jadi ajaran kasih seperti apa yang mau kalian tunjukkan? Halo. Berarti ajaran kasih apa yang mau kalian tunjukkan? Ketika ada maling datang, dia di masa, dia mau dibakar pakai bensin, di depan matamu, kamu bilang biarin aja gitu ya. Seandainya itu terjadi kepada keluarga kamu, apa yang kamu Jadi lakukan? kalau kakak, nah, ada orang maling di sampingmu, lari dia berlindung di belakang. Bang, itulah makanya gunanya negara hukum, Bang. Setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Makanya negara ini berlandaskan dengan hukum. Kalau kamu mau main hakim sendiri, Bang, itu namanya bukan hukum lagi, Bang. Kamu seolah-olah seperti menjadi Tuhan, bahwa kamu memantaskan orang seperti itu harus mati. Lah, buktinya gini, ada satu kejadian ketika
orang-orang membawa perempuan penzina di hadapan Yesus. Apa kata Yesus? Silakan lempar kalian bagi kalian yang tidak berdosa. Apakah perempuan zina itu dilempar? Tidak. Tapi giliran ada pencuri yang datang kepadamu ingin meminta perlindungan karena dia ingin dimasa, kamu menyerahkan pencuri itu agar dia dibabak belur sampai mati. Jadi Perempuan zina ajaran itu apa dibawa. Enggak, gini Bang. Jadi sebenarnya ajaran apa yang kalian terapkan? Perempuan yang berzina itu dibawa ke Yesus untuk dihakimi. Bukan dia itu dihakimi. dia. Bukannya Ya adakah dia dihakimi? bukannya untuk berlindung kepada Yesus, bukan. Nah sekarang ada Dia nggak dia dihakimi? dihakimi. Ada nggak dia dihakimi? Itu berbuat Ada zina. dihakimi, cuma kan dibilang Nah, sekarang kalau dia datang, sekarang begini Bang, seandainya adikmu kedapatan narkoboy, ya kan? Kedapatan dia mencuri, dia mau dimasa sama orang-orang, dia datang ke rumahmu, Bang, lindungi aku Bang, tolong Bang. Kira-kira kau kasih adikmu, kau serahkan adikmu untuk dimasa sampai mati? Kau logika dulu lah Bang. juga sih. Jangan kita mengikuti, oh dialah dia karena mencuri. Bang, setiap perbuatan itu memang ada konsekuensinya, Bang. Tetapi kita bukan Tuhan yang untuk membuat nyawa dia itu harus melayang hanya gara-gara perbuatan dia. Hukum Musa kan juga gitu. Hukum Musa, Bang, kalau mencuri itu dipotong tangan. Lah kalian katanya pengikut hukum Taurat. Kalian dari Bani Israel. Kenapa mencuri kalian nggak potong tangan? Paling banyak yang pelaku kriminal Muslim loh daripada Kristen. Sekarang bukan soal Muslim, Abang. Katanya kalian pengikut ajaran Kristus. Jangan soal Tapi paling banyak apa. pelaku kriminal. Pelaku Kristen. kriminal. Apa loh, Muslim? Kamu lupa yang korupsi 300 triliun itu siapa? Islam. Kamu cari satu saja pelaku korupsi yang lebih dari 200 triliun. Coba cari siapa? Siapa namanya? Bawa oknum. Jangan bawa oknum. Tidak ada dibenarkan di dalam agama itu untuk Satu. mencuri. Jangan bawa oknum, Satu Bang. kan? Loh, sekarang saya Tapi bilang, kan paling jangan banyak yang benar. Bagaimana saya Bukan. tunjukkan kalau kasus pedofil Tengok. itu terjadi paling banyak agama Kristen. Tengok yang viral itu yang gereja ditutup karena oknumnya Muslim. Kamu jangan bawa, Bang. Kamu jangan bawa oknum. Jangan bawa oknum. Gini dia kalau dia. Nah, Gini sekarang kalau saya dia tanya ngomong sama gini. kamu. Saya tanya sama kamu kalau kamu memang orang terpelajar. Kejadian Poso dengan Ambon kira-kira banyak yang meninggal tuh siapa? Jangan bawa oknum dong. Poso itu ribuan umat Muslim dibantai. Jangan begitu dong. Di mana-mana ditutup gereja pasti paling depan Muslim. Kalau lari ke gereja, kau aja nggak pernah ke gereja. Banyak kali cerita. Jadi nggak pernah ke gereja. So kau bilang di mana-mana gereja ditutup. Tunjukkan satu data sama saya. Gereja yang sudah dapat izin dari pemerintah untuk didirikan sebagai bangunan rumah ibadah terus ditutup. Tunjukkan sama saya di mana. Kamu jangan nyocor aja. Kamu aja nggak pernah. Kapan? Tahun berapa? Di daerah mana? Jangan besar kali meluncung kau. Kau bawa-bawa oknum di sini. Lucu kali kau. Bangga pula kau. Gereja nggak pernah ke gereja, kau sok-sok kali gitu loh. Gereja di mana-mana, gereja di mana-mana. Tuh, gereja besar-besar berdiri tuh, tidak pernah ada disuruh tutup. Gereja mana yang ditutup? Sok kali. Kau naik kau. Yang kau hanya tapping saja kau, opung sirait. Suka. Kalau yang namanya diskusi, ayo diskusi. Jangan bawa oknum. Karena ajaran kami tidak membenarkan seperti itu. Dalam berdusta. Kamu aja tadi mengiyakan. Seandainya adik kamu kedapatan mencuri, dia mau dimasak, apa kau diam aja?
Kan lucu kamu. Kamu baca itu berita kasus pedofilia nanti kamu hilang akal lah. Masa bisa pula hilang akal? Mendamaikan salah satu untuk Assalamualaikum, Mbok Nur. Halo Mbok Nur ya, how are you today? Anda Islam Kristen? Iya, halo. Ada Islam. suara tidak ini? Islam Kristen, Bang. Assalamualaikum. Halo. Ya, saya tadi kan bilang yang naik tolong yang Aku Muslim lah. Iya, Muslim. Iya, saya kan tadi. Islam. Aduh. Aku pengen ngobrol. Susah. Abang tahu Rumini Room apa, Bang? Nyamar gundul bukunya. Apaan sih? Beli paket data tuh yang berapa puluh giga. Saya kadang gini loh ya. Udah dibilang yang naik tolong Kristen. Yang saya tahu ini Komal naik bincang-bincang. Pergi pula kau ke tempat lain lah. Jangan pula tertuang di Bible-nya dan Bapak, iya kan? Bang, Bapak, maaf Bang, Eh. jangan. Saya tidak membahas itu, Abang.
Saya bilang ada yang mau disampaikan, mungkin berupa iya. wejangan gitu. Ya, kalau begitu saya sampaikan teman-teman yang mau mau naik di Komal Kristen, kalau ilmunya belum seperti Bunda Nora atau Bang Suma atau Nandar, janganlah. Ya kasihan kamu dibantai gitu. Iya kan, apalagi kayak si Mekana yang rocos begitu, kayak kan pernah juga Bunda Nora dengan Mikana itu, sampai Bunda Nora sendiri itu minta bilang tunggu dulu kasih gantian. Itu si Mikana itu tidak pernah mau gantian, kayaknya selalu mau menang sendiri. Jadi temunya masih belum kuat gitu, belum banyak. Itu saran saya aja itu, Bunda. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Farel, silakan Farel. Agama apa? Selamat malam. Selamatkan malam. Waalaikumsalam. Agama? Seperti biasa, kita bertuhan kepada Tuhan Yesus. Ya, agama? Iya, seperti biasa, kita bertuhan kepada Tuhannya Yesus. Unitarian pun tidak menyembah Yesus, Abang. Saksi Jehovah tidak menyembah Yesus. Muslim. Islam. Sekali lagi, salam sejahtera buat kita semua, salam santun, salam silaturahmi, dan Ya, Syekh Hami. Syekh Hami. Syekh Hami. Syekh Hami. Halo. Syekh Hami. Syekh Hami. Kok banyak muslim yang naik? Iya, seperti di Rumbang Zuma kan banyak muslim. Monty, Apa aja Jo? Monty. Sampai makan mie. Halo Bang. Halo, assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih Mbak Nora, saya fans Mbak Nora, semangat pantang mundur, maju terus, jaya selalu. Salam dari Lampung Mbak Nora. Oh iya, salam dari. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Semangat Mbak Nora, kami di bawahmu selalu mendukungmu. Amin. Siap Bang. Ya, terima kasih Mbak Nora sudah dinaikin. Alhamdulillah bisa komal sama Mbak Nora. Masya Allah pokoknya. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Senang pokoknya. Siap. Semangat Mbak Nora ya. Ya, makasih. Cuman kasih semangat aja buat Mbak Nora. Siap. Masya Allah, terima kasih Mbak Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Iya, perlu saya sampaikan sedikit Mbak Nora, karena saya lihat banyak yang naik di Mbak Nora Pungkobal ini, banyak penghujat. Ya nggak Jadi apa-apa Bang. iya, jadi hati-hatilah, hati-hati untuk menerima salam. Karena salam, iya, salam itu semua tidak perlu disalam juga, karena itu penghujat banyak itu. Oke, begitu, semangat Mbak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Mama Ica. Assalamualaikum Bunda Nora. Assalamualaikum Mama. Ya, Mama ada yang mau disampaikan, silakan. Ini buat ya yang muslim, mohon jangan naik dulu. Kita nyimak aja di bawah. Biar kita lihat Bunda berdiskusi sama Oten. Mohon pengertiannya, jangan pada naik. Dari tadi kan kita nunggu Bunda biar debat dulu sama Oten. Wah. Malah ini muslim yang pada naik. Saya cuma nyampein itu aja Bunda. Yes, ya. Kita nyimak di bawah. Semoga Bunda sehat terus, sukses. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monty. Halo Monty. Monty. Mon. Monty. Monty. Minta naik berapa kali Monty? Monty Boti. Di Rumbang Zuma kan rata-rata saudara muslim yang naik. Dan Zuma sampai kelengket dia bilang begini, tolong saudara muslim kita ya, dibatalkan dulu permintaan naiknya biar kita diskusi. Zuma Malam. Halo, selamat malam Bang Victor. Bisa open cam? Boleh nggak pakai open cam, bisa nggak? Abang Kristen? Iya. Ya, kalau bisa open cam kita Bang. Kalau nggak pakai open cam nggak apa-apa. Gak apa-apa, di sini open cam, kami di sini baik-baik semua kok. Saya nggak pakai baju soalnya. Saya akan tunggu abang memakai baju. Masa saya bicara sama profil abang? Tadi saudara Kristen yang tadi itu open cam loh bang. Saya nggak masalah. Kalau nggak pakai open cam gitu nggak bisa. Nanti kita terdeteksi kena pelanggaran kita bang. Sekarang pengaturannya kayak begitu bang. Biasanya yang lain juga nggak apa-apa. Tapi lebih sehat kita kalau diskusi open cam kan bang. Tapi nggak usah ngomong ada pelanggaran. Memang ada pelanggaran sekarang bang. Kok bisa? Gini aja, Ya. ini kita bahas apa? Enggak, aku cuman sebentar aja kak, mohon maaf. Oke, abang silakan bertanya. Setelah itu nanti saya turunkan. Kecuali Ya. abang mau game, baru silakan. Ya, apa yang mau abang tanya? Apakah kakak ini bisa selamat sampai ke surga tanpa Yesus Kristus? Oke, di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang melakukan kebajikan dan berbuat amal soleh, Allah sendiri yang menjanjikan akan mencium jananya Allah, akan masuk ke jananya Allah. Bahkan Yesus sendiri aja tidak menjamin kalian masuk surga, karena di dalam Bible kalian tidak pernah tercatatkan, aku akan menyediakan tempat bagimu, bagi Kristen di rumah Bapakku. Tidak pernah ada tercatat Yesus menyediakan tempat di rumah Bapaknya untuk Bani Kristen. Betul tidak? Ya, terima kasih. Terima kasih kak. Oke, terima kasih Ya. sama. Cuman kebalik sebenarnya ya, orang Kristen ini semua pasti dapat tempat. Kenapa? Sebutkan satu. Karena Yesus menyebutkan Kristen, abang. ya, Ada nggak di data di dalam Bible, mulai dari Matius sampai Wahyu, Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga. ya kan pengikutnya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke, apakah Yesus menjanjikan pengikut Kristus yang di sana pengikutnya memakan babi dan tidak bersunat masuk surga? Kenapa ada syaratnya? Kalau kalian mengatakan kalian pengikut Kristus, Yesus tidak makan babi, bang.
Yesus bersunat, Bang. Di mana ada dikatakan tidak boleh makan babi? Imamat 11 nomor 6 sampai 7, Bang. Diharamkan bagi kamu memakan babi, Bang. Tapi kan bukan babi kecap itu. Namanya babi ya tetap babi ya, Bang. Beda kakak. Sekarang begini, Bang. Sekarang saya begini, Bang. Sebelum babi itu kakak, sebentar. kalau Sebentar ngomong dulu, babi itu beda. Abang, sebentar dulu. Sekarang saya tanya, sekarang saya boleh tanya. Ampunkan, saya sudah bilang kalau beginilah Kristen yang nggak mau open camp. Abang bertanya, saya syukur aja nggak saya turunkan. Abang bilang katanya yang pasti bukan babi kecap lah. Sebelum dia dikecapin, apakah dia tidak berubah? Apakah dia berubah tidak menjadi babi, Bang? Abang ketemu babi kaki 4 lewat-lewat di depan abang, apakah dia ada dikecapin, Bang? Enggak, Bang. Baca dong Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Diharamkan. Yesus tidak makan babi, Bang. Dia pelaku hukum Taurat. Kenapa kalian makan babi? Tolong kak, dijelaskan itu gimana kok bisa orang Kristen tidak boleh makan babi itu kenapa? Kalian kan katanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang kalian ikutin itu adalah Kristus. Apakah Kristus makan babi? Tidak, Bang, karena dia pelaku hukum Taurat. Yang dimana hukum Taurat itu melarang makan babi. Kalau semisal Tuhan Yesus mati terus bangkit, terus kita orang Tidak ini ngomong, harus bangkit Bang. gitu. Sekarang ini tidak ngomong bangkitnya, Abang. Kalian mengatakan pengikut. Iya, kan Kristus nggak makan babi. Yesusnya mati, habis gitu bangkit naik ke surga. Nah terus kita orang ini harus mati naik ke surga. Saya tanya, oke. Yesus bangkit, Yesus mati bangkit. Nah, ketika ibunya mati, apakah Yesus bangkitkan ibunya enggak? Kan kita ngomong Kristusnya, bukan. Bang, sekarang bukan soal begini. Kalian mengklaim kalian pengikut. Paham nggak arti pengikut? Iya, saya pengikutnya Kristus. Nah, sekarang saya tanya, apa yang kamu ikuti dari Yesus? Gini, kakak, kalau semisal saya jelaskan, kakak mau menerima nggak? Bukan begitu. Saya buat satu contoh deh, Bang, biar kamu menjelaskannya. Itu sesuai. Sabar dulu lah, Bang. Kalau tidak saya turunkan. Saya tidak ingin berdebat kusir di room ini. Saya masih menghargai Abang. Abang tidak open camp, saya hargai. Kalau kami dikatakan pengikut Nabi Muhammad SAW, apa yang kalian ikuti? Nabi Muhammad sholat, kami sholat, Bang. Subuh dia 2 rakaat, kami 2 rakaat. Maghrib dia 3 rakaat, kami 3 rakaat. Isya dia 4 rakaat. Di mana tertulisnya, Kak? Bang, sekarang begini, Bang. Jangan di mana, Bang. Yang kamu tahu, Islam itu sholat. Saya ini tanya, Nah, di mana sekarang tertulisnya? Bang, diam dulu, Bang. Saya masih jelaskan. Diam dulu, Bang. Kalau saya tanya, di mana Yesus mengajarkan kalian ke gereja topat-topat tangan? Bang. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad Emang dulu bersunat ada anak masjid? laki-laki kami. Ini saya bingung deh. Abang waktu masuk ke room saya ini kira-kira abang pakai BH atau pakai apa ini? Kak, saya boleh tanya nggak? Bang, tunggu dulu. Abang tahu yang namanya konsep diskusi apa enggak? Saya sudah bilang sama abang, saya pengikut Nabi Muhammad SAW, yang dimana ajaran Nabi Muhammad SAW kami ikuti. Salah satunya sholat, karena sholat itu hukum wajib. Berpuasa wajib. Nah, sekarang saya tanya, kalian mengklaim kalian pengikut Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Yesus makan babi, Yesus tidak makan babi. Apakah kalian tidak makan babi? Sudah, waktunya saya. Iya, saya bertanya, Yesus tidak makan babi. Apakah kalian tidak makan babi? Waktunya saya bisa jawab. Oke, sekarang kalian makan babi apa enggak? Saya belum selesai. Biar dapat Saya kita belum poinnya, Bang. selesai. Kalau panjang-panjang kali lebar bisa. Saya bertanya,
Apakah Kristen makan atau tidak? Kenapa kok takut gitu kakak? Saya tidak takut. Saya Ngapain saya belum takut sama selesai. Abang, ngapain saya takut Saya belum sama? selesai. Ngapain saya takut sama manusia yang Saya menyembah belum Tuhan selesai. mati? Saya belum selesai. Saya Abang. belum selesai waktunya. Saya jawab gitu. Anda tidak pernah takut Kak, kepada ya. manusia yang dimana Tuhannya pernah mati, Nah, Bang. makanya saya jelaskan kenapa Kristen kok seperti itu. Aneh kan? Kristen sudah dilarang, nggak boleh. Kenapa kok tetap melakukan? Ini Yesus nggak makan babi, tapi Kristen kok tetap makan babi. Karena orang Kristen paham yang disuruh nggak makan babi itu cuman makhluk-makhluk zaman dulu sebelum Yesus berkarya. Paham nggak? Jadi sebelum Yesus berkarya memang banyak larangan. Lah masalahnya cuma satu. Kenapa setelah Yesus berkarya yang Muslim tetap melakukan hal itu? Aku bingung. Oke, kalau itu larangan untuk zaman dulu, pertanyaan saya, zaman dulu zaman dulu adanya hari raya Paskah. Kenapa sekarang kalian juga adanya hari raya Paskah? Sekarang ini untuk memperingati saja kakak. Mau ngapain kalian rayakan hari Jumat Loh, Agung? kan memperingati. Kakak kalau tak jelaskan mau masuk ke setengah. Bang, saya sudah disesatkan, saya sudah dibutakan waktu saya mulai lahir sampai berumur 20 mengimani Tuhan yang bisa mati. Yang ngomong Tuhan Yesus mati siapa? Lah, sekarang yang di kayu salib itu siapa? Masih baru. Yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus kak itu mengklaim. Dengerin Yang dulu. mati di kayu salib itu Tuhan apa enggak? Yesus itu mengklaim. Ya. Tanya, yang mati di kayu Dengerin salib. dulu. Mau denger nggak? Aku adalah Kamu yang jalan. mengatakan, siapa yang bilang mati? Yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Aku ini ngomong kak. Dengerin dulu. Monggo. Yesus itu mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang hidup ini tidak mungkin mati, Kak. Papa yang ngomong mati itu siapa? Jadi yang di kayu salib itu siapa? Oh, Merah kasih turun saja itu, kasih turun. nah kan takut. Ya udah. Yang mati di kayu salib itu siapa? Kak, gini kak, kakak pernah dengar nggak bahwa ada yang dikatakan untuk pertanda itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dengerin dulu. Mati di kayu salib. Saya tanya, yang mati di kayu salib itu siapa, Bang Victor? Dengerin dulu kak, Nabi Yunus itu dimakan ikan yang besar, ya masuk dalam perut ikan yang besar. Itu pertanda. Kalau kakak paham, kakak pasti tahu. Yang mati di kayu salib itu siapa, Victor? Tidak ada yang mati kak. Jadi yang disalibkan itu siapa? Saya ini lagi ngomong tadi. Itu loh. Turunkan aja, muter-muter dia ngomongannya, salah terus. Nggak apa-apa, Bang. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa? Yang ditombak lambungnya, yang dikasih mahkota duri, yang tangannya dipaku, yang dia diberi minum anggur asam, itu siapa? Yang Bang? ngomong mati siapa kak? Yang ngomong mati siapa?
Yang dikuburkan selama 3 hari itu siapa, Bang? Berarti Kak Nora ini nggak paham bahwa pertanda Nabi Yunus itu nggak tahu. Yang saya tanya, Bang, yang dikuburkan mayatnya selama 3 hari itu siapa namanya? Pertanda Nabi Yunus, paham nggak? Nabi Yunus itu dimakan ikan besar selama 3 hari. Itu di dalam perut ikan besar, kalau secara logika pasti mati. Tapi menurut kita orang mati. Halo Renhard. Halo. Ya, agama Selamat apa? sore. Ya, selamat pagi. Kristen ya? Pagi. Ya, Kristen. Oh ya, Kristen. Oke. Saya terpaksa memute-kan ketika ada gonggongan-gonggongan yang tidak bermutu. Jadi ingin bertanya, ya kan? Saya ingin bertanya, apa yang kalian ikuti dari Yesus sehingga kalian mengakui kalian pengikut Kristus? Silakan. Apa nggak jelas? Saya izin dorong atau gimana? Apa yang kalian ikuti dari Kristus sehingga kalian mengklaim bahwa kalian pengikut Kristus? Dia kan membawa kita ke sorga. Kalau Allah mau ke neraka, Apa yang kalian Maryam ikuti, 71 Bang? Saya tidak tanya, dia mau bawa kalian kemana? ke sorga dulu. Bawa abang sebentar Bang, sekalipun dia bawa abang nongkrong di alun-alun, saya nggak peduli Bang. Tanya, apa yang kalian ikutin? Gitu loh Bang. Dia kan orang suci, tidak seperti Nabi Muhammad. Sama mati 3 hari dan dikubur. Abang paham nggak pertanyaan saya? Apa yang kalian ikuti dari Yesus sehingga kalian mengklaim kalian pengikut Kristus? Saya tidak tanya suci. Dia kan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dia kan Contoh Tuhan. gini Bang, saya kasih satu contoh. Dia Saya kasih satu manusia, contoh. dia bawa Saya kasih kita satu contoh, Bang. Kristen ke sorga. Oh, bisa. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW, beliau sholat, kami pengikutnya sholat. Nah, Yesus pergi ke bait suci. Apakah kalian ke bait suci atau pergi ke gereja? Apa bedanya bait suci dengan gereja? Bait suci itu Bang, bukan peribadatan orang Yahudi yang dimana di situ ada bertopak-topak tangan. Kita kan dicangkokkan ke orang Yahudi. Apa? Kau kan bekas Kristen kan? Terus? Kau tahu kan kalau orang Kristen di luar Israel itu kan dicangkokkan kepada bangsa Israel. Sejak kapan dicangkokkan kalian menjadi cangkokan-cangkokan? Nah itu dia kamu goblok. Itu suku Bang, itu suku Israel, kalian itu suku cadang. Sejak kapan kalian cangkokannya dari Yahudi? Sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi makan babi? Macet. Orang Yahudi makan babi. Apakah orang Yahudi makan babi, Bang? Sehingga kalian dicangkokkan kalian nggak makan babi. Babi itu enak, daripada lebih enak lagi babu. Bang, daripada kau bilang ngomong babu babi, lebih bagus lagi babu, Bang, bisa kerja. Emang babi bisa kerja? Kalian kan bilang tadi nggak usah lari kemana-mana, Bang. Babi mana? Oh iya itu, iya. Tadi kamu ngomong, kalian cangkokan Israel. Apakah Bani Israel itu makan babi? Bani Israel nggak makan babi. Terus kalian kenapa bilang kalian cangkokannya? Oh, kita kan orang Kristen kan dicangkokkan lewat Yesus Kristus. Oke, ini saya bacakan ya. Saya bacakan sama kamu. Saya bacakan ini. Ini tulisan dari Rasul kamu loh. Ya, Rasul Paulus ya, Rasul Paulus bukan? Atau Petrus? Iya. Kasihan kamu Nora. Tunggu dulu. Nora.
Sebentar dulu. Kalian bilang cangkokannya ya, cangkokan orang Yahudi ya. Nih, saya bacakan sama kau. Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 ya? Iya. Baca Injil tuh satu perikop, bukan satu-satu ayat Sama kau. Injil itu harus satu perikop, bukan satu ayat kayak Quran. Yang saya bacakan, kenapa? Saya bacakan kitab kalian, kenapa kalian kepanasan? Bukan Al-Quran. Nih, saya dengarkan ya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyebut dirinya orang Yahudi dikatakan apa? Jemaah iblis. Wahyu 3 nomor 9. Baca satu perikop. Udah saya baca satu perikop. Apakah merubah kalian jemaah iblis? Kau jualan. Jualan dulu kau. Ya, jangan kau mengaku sebagai cangkokan-cangkokan. Kau pikir tanaman dicangkok-cangkok. Kamu jemaah iblis dikatakan yang mengaku orang Yahudi. Agama apa? Agama saya Kristen. Ya, silakan open cam, Abang. Open cam ya. Ya. Saya pakai background nggak apa ya? Pakai background. Enggak, open cam kita. Masa saya diskusi sama background? Yang sabar. Umur berapa, Dek? Umur saya baru 14. 14 pula kau main. Ya, boleh SMP. apa enggak nih? Masih SMP ya? Ya, masih SMP. Ya, silakan Dek, ada yang mau ditanya. Ya, saya mau nanya, agama yang benar itu agama apa sih? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Sabar, balikin dulu. Iya, sabar, kampung udah ngerti kali. Hilang tolong. Ya. Ya, pertanyaan saya jadi begini. Kalau kamu mengatakan Islam itu ada di abad 7 dan Kristen ada di abad 1, apakah Yesus yang pada waktu abad 1 ada, dia beragama Kristen, deh? Saya akan terima. Nabi Muhammad SAW, Islam ada pada abad 7, Kristen ada pada abad 1, karena kelahiran Yesus pada abad 1. Benar? Apakah Yesus atau ibunya Yesus yang melahirkan Yesus di abad 1 beragama Kristen? Tolong terus sama manusia anjing agama Kristen bego. Tolong apa gimana sih ini orang juga tau oneng tolol kan kesini belajar.
Ya. Kalau kalian mengatakan bagaimana mungkin, katanya bagaimana mungkin Islam itu yang dikatakan agama yang benar, sementara Kristen yang duluan. Saya terima deh. Tapi apakah kalian mengklaim Yesus lahir di abad 1, apakah betul ibunya Yesus saja dulu, ibunya ya, yang melahirkan Yesus itu beragama Kristen, sehingga memang Kristen ada di abad 1? Iyalah. Iya, agama Kristen bilang lah. Tunjukkan datanya sama saya kalau ibunya Yesus beragama Kristen, dia pergi ke gereja, dia makan babi, dia pada waktu mati dia pakai kebaya ditaruh di dalam peti mati. Tunjukkan saya deh. Karena Kristen ajarannya seperti itu. Kristen itu tidak bersunat. Kristen itu ibunya Yesus setelah melahirkan Yesus, Yesus dibawa pergi ke gereja. Dan Yesus tidak bersunat. Dan ibunya Yesus atau Yesus juga makan babi. Silakan tunjukkan deh. Di dalam Bible kamu. Atau sejarah membuktikan bahwa mereka pernah ke gereja. Silakan. Do you know? You know? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.